Dua dukun adu ilmu gaib lewat live TikTok. Jadi kalau kalian tahu ada live TikTok yang lagi rame banget nih, jadi olok-olokan netizen. Dimana ceritanya ada dua dukun yang lagi adu ilmu gaib. Dan salah satu akun yang paling banyak disorot itu adalah Spiritual of Tauhid. Lucu banget ngentot. Kalian tahu isi TikToknya cuma live dengan para dukun-dukun. Antar dukun yang influencer dukun anjing. Aduh, sumpah anjing ini lucu banget. Bisa-bisanya personality dukun nih, gak kepikiran gua anjing. Ditonton oleh orang-orang. Gua nggak tahu apa gunanya orang-orang Dukun. Sekarang nyari bunga juga ini, nyari mawar dukun. Yang lebih mengherankan lagi adalah dua dukun ini benar-benar perang ilmu gaib. Yang satu pakai mantra yang ada di tangannya, dan yang satu lagi sampai akhir cuma niup-niup gak jelas. Dan ditonton 5 juta kali. Gak hanya satu live ini doang, banyak cuplikan live-live lainnya di mana dukun-dukun ini saling gelut di live TikToknya. Ada juga dukun Indo versus dukun Filipina adu kekuatan, terus pada Jawa di sini. Lu tahu kan kenapa aplikasi ini disebut sarang monyet? Lu pikir sendiri dah, orang kita udah bikin mobil terbang, AI baru, rakyat kita masih dukun-dukunan lewat live TikTok. Aduh, lucu banget. Dua dukun Aduh anjing ini lucu banget ya, sumpah guys. Banyak gatel kepala gue, ini lucu banget, ngentat. Gue udah bilang berkali-kali, TikTok aplikasi IQ78 nongol contohnya anjing. Kok di YouTube nggak ada ya dukun live di YouTube ya? Nyari game apa gimana anjing dukun live, Cok? Lucu banget. Aduh lucu banget anjing. Orang ini marah-marah pas lagi live streaming. Kalau kalian nggak tahu, abang ini namanya Saipul, seorang tiktoker terkenal yang marah-marah di live streaming. Jadi ceritanya Saipul diundang di streaming channelnya. Awalnya streamingnya berjalan lancar aja. Lucu nih marah-marah gini nih. Sampai akhirnya ada segmen ngobrol sama viewers di aplikasi Discord. Tapi karena viewers itu nyinggung bang Saipul, akhirnya bang Saipul jadi marah. Ayo mana gitu? Mana apa sih lo? Ngomong gak pernah nyambung bang. Rage biting anjing. Marah pas lagi live streaming. Lucu banget ya ngeliat orang marah, ya Allah lucu banget nih. 3 hal kocak unaverage student ngeprank orang yang ngaku-ngaku. Timothy Ronald. Jadi dia ini ceritanya Ini lucu banget nih orang nih. Orang dengan nemu dompet jatuh. Nah, si bapak-bapak ngaku dompetnya itu punya dia. Sampai ketika di cross check ternyata nama yang ada di dompet itu adalah Timothy Ronald dan ikut komunitas tidur siang. Padahal Timothy sendiri saja ngelarang orang tidur siang, malah dia ikut komunitas tidur siang. Timothy Ronald bapak. Iya mas. Udah gitu pak sekarang pak. Kok jadi supir pak? Karena melarat sudah mas. Timothy Ronald komunitas tidur siang. Sekarang bapak tidur siang pak. Iya. Berarti sekarang boleh tidur siang pak? Atas izinnya pak? Iya. Boleh berarti? Iya. Raffi Ahmad. Ini kocak banget sih. Ada bapak-bapak yang ngaku kalau dompetnya itu miliknya dengan nama asli Raffi Ahmad. Pekerja Raffi wibu Ahmad. sampai punya kartu wibu. Bahkan waifunya Tatsumaki. Ini ada kartu identitas ini pak. Lucu banget Nama anjing. bapak Raffi Ahmad bukan? Bukan. Iya betul. Nama Lucu saya. lagi nih orang nih. Bapak nama Raffi Ahmad Lucu, bapak. lucu. Ini apa? Ini kok di identitasnya wibu ini pak? Ini punya Bapak-bapak wibu. maksimal. Iya. Tatsumaki. Saya cuma Identitasnya ya. Narkoba. Seperti sebelumnya ada orang yang ngaku-ngaku dompetnya itu miliknya. Ternyata di dompet itu ada obat-obatan yang terlarang ya, walaupun palsu. Orangnya panik dan lebih panik lagi, ada foto masnya ini dicetak di kartu identitas. Itu dompet masnya bukan? ntar mas ya. Oh iya. Dompet masnya? Iya. Si mas, saya intel. Lihat ini, saya intel. Mana dompetnya tadi? Masnya ditangkap karena penyalahgunaan barang. Punya saya mas. Cross check identitasnya ya. Nih lihat kartunya. Oh, ada muka masnya. Barang buktinya Lucu banget anjing. barang terlarang. Kan bukan Ya. punya saya. Lucu banget. Lucu 3 banget hal anjing. kocak unaverage. Sumpah ini prankster terlucu guys di Indonesia. Siapa sih namanya nih? Reza Auditore dihujat netizen gara-gara bikin podcast budget Pemda. Jadi gini, kalau kalian Budget Pemda. tahu, Reza Auditore sekarang ada konsep live baru, yaitu podcast dengan seorang bintang tamu. Nah, di podcastnya yang pertama itu dia mengundang seseorang yang pernah viral, yaitu Bayem Sore, yang terkenal dengan kata-katanya yang ngelantur. Lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi ada poinnya juga sih guys. Bener guys dia bilang, lu ada duit ada kuasa.
Ketika lu punya duit, lu dihormatin anjing, Cok. Orang juga sama gue sikapnya berubah kok, guys. Waktu dulu sebelum YouTube gue naik, buset dah, gue kayak nggak dianggap hidup, guys, sama orang-orang. Anjir, nggak dianggap ada gue. Boro-boro ngelirik ya kan, kayaknya orang ngobrolnya males sama gue. Tapi ketika gue jadi YouTuber, tiba-tiba ketika YouTube gue naik, tiba-tiba orang pada respect sama gue, anjing. Tiba-tiba ngobrolnya tuh jadi serius gitu. Emang gitu, guys. Manusia tuh selalu diremehkan gitu, dan ketika dia berhasil baru orang tuh pada wih gitu. Ada psikologi yang menarik tuh. Ketika kita lagi merintis, semua orang tuh berharap kita nggak pernah berhasil, guys. Mati lu, mampus lu, nggak pernah berhasil lu, mati lu, mampus lu. Kayak gitu-gitulah. Dan ketika kita berhasil, kita ditepuk tanganin, weh, keren lu, mantep lu, gitu. Lu jenius. Itu kata-kata Mr. Beast tuh. Ketika lu belum sukses, lu dikatain orang gila nih, ngapain dah orang gila, masih berusaha, tolol ya nih, emang orang gila nih, orang tolol gitu. Coba ketika sukses, weh, lu jenius bro, weh, begitu guys, itulah manusia. Makanya begini bener kata dia nih, lu punya duit, lu punya kuasa, bener sih. Udah tenang lu, nggak usah mikirin cuan sama gue. Tai. Nggak usah mikirin cuan sama gua, tai. Tapi ada podcastnya si Reza ini malah berasa podcast budget Pemda. Bintang tamu cuma dikasih es teh doang. Ya nggak sih bang, es teh lumayan bang, manis. Padahal yang punya podcast minum cappuccino. Goblok anjing. Ya kan kali orangnya nge-request es teh ya. Tapi nggak mungkin ya bintang tamu nge-request es teh cuy. Kalau udah ke streamingnya Reza Auditor minimal inilah kopi kenangan, bukan kopi kenangan, kopi tuku lah minimal lah. Wah parah sih ini. Parah kamu Reza Auditor ya. Kamu itu punya bintang tamu gak dikasih kopi tuku kamu ya. Astagfirullah, malah es teh. Ada kentang goreng tapi dimakan dia sendiri. Parah banget. Astagfirullahaladzim, harusnya dikasih nasi bakul itu Reza astagfirullah. Tapi perasaan di Dedi kagak dikasih minuman dah guys. Orang podcast gak masalah, nih anjing juga si Ise ini dipermasalahin. Kayak podcast lain jarang cuma dikasih air putih doang, nggak dikasih makanan. Background temboknya berwarna putih. Udah berasa ruang isolasi rumah sakit jiwa. Anjing, berarti gue rumah isolasi rumah sakit jiwa lu, tai lu. Wah, belum lagi penontonnya malah dikasih 1 jam buat nyeting mic sama media share jomok. Untungnya viewernya ini nggak disuruh bayar 100.000 buat benerin mic-nya. Green screen bener 100.000 gitu aja ya. Oh ya udah bener green screennya deh 100.000. Ini mah daripada disebut podcast lebih cocok nongkrong di warung. Nah karena itulah dia ini dikata-katain sama penontonnya, terutama di Facebook dan juga di X. Ada yang bilang podcastnya ini seperti di lapas para narapidana, podcast Nusa Kambangan, vibes ngurus KTP di kecamatan, sampai podcast terserah yang punya masalah, narasumber mah belakangan. Reza Auditor dihujat netizen gara-gara Hujatan adalah engagement bro, tenang aja bro. 3 momen paling sus Windah Basudara. Yang pertama, Sprot hamil. Di era Windah main game-game PS2, ada game yang benar banriat. Sebenarnya ini cuma game sapi-sapian gitu, tapi ada satu misi yang sus banget, di mana dia harus nyemprotin cairan putih ke para sapi-sapi lainnya. Dan ya, susnya lagi, sapi yang dipakai Windah kan itu karakter sapi jantan. Itu cairan putih nggak mungkin susu dong. Ini gue isep juga nih, gue kenyot juga nih tetenya. Lucu banget Wah, anjing. ini makan nih cerotan gue. Cerot, ayo. Ini masukin lewat bawah sini. Cerot, ada waktunya. Cerot, yang ini juga gue hamilin. Cerot, hamil lo semua, kabur. Yang ada-ada aja lah. Pas Goblok. lagi main warnet simulator, ada kelakuan dia pas ngecek-ngecek para pengunjung warnet. Dia bisa-bisanya nyari seorang wanita. Pas Anjir, dia itu gede nemu, banget, dia anjing. malah melakukan adegan sus seperti ini dan tiba-tiba wanitanya berubah menjadi pria bangkotan. Oke, skip. Ya udah lah, yang ada aja lah. Skip. Jadi di live di mana Winda Goblok, ini anjing. pengen ngasih hadiah ke Clipper yang ngeklip momen GTA RP di motion live, pas dia lihat di pencarian ada rekomendasi guru rock sempit dan sempet-sempetnya dia buka. Search. Apa ini guru rock sempit, Cok? Coba. Inilah alasan mengapa PNS lebih menggoda di mata duda tua. 3 momen paling sus Windah Basudara. Aduh, kita juga banyak sih guys momen-momen sus gini, cuma nggak di klip aja ya.